Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2809 sampai bab 2812. Fokus Biro Perisai Langit saat ini adalah menyelidiki secara diam-diam 70.000 hingga 80.000 informasi ini satu persatu. Akurat untuk hubungan sehari-hari setiap orang dan sebagainya. Karena mereka harus waspada terhadap dokter gelap, mereka berhati-hati dalam penjelajahannya. Beban kerjanya sangat besar dan tingkat kesulitannya tinggi. Tapi arahnya salah. Jika kami terus mencari seperti ini, kami akan membuang kuburan leluhur 70.000 hingga 80.000 dokter ini. Tidak berguna. Dokter kegelapan sama sekali tidak ada di antara mereka. Arahnya salah total. Dokter kegelapan dapat bersembunyi di antara orang-orang biasa selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Bagaimana informasinya bisa disaring secara acak dan dianggap bermasalah? Bagaimana bisa begitu mudahnya menemukan sesuatu yang salah? Tidak akan ada masalah jika Anda menyaringnya dengan cermat. Bagaimana kita bisa menyaring masalahnya sekaligus? Ini benar-benar mustahil. Untuk seseorang seperti Dr. Dark, informasinya sangat sempurna sehingga dia tidak menemukan masalah sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia pasti telah mengasah aspek ini hingga tidak ada petunjuk atau kekurangan. Entah itu informasi atau kehidupan dan pekerjaannya. Itu harus sempurna sampai ekstrim. Bahkan jika dia berdiri di depan Anda dan meminta Anda untuk memeriksanya, Anda tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun. Oleh karena itu, menurut Ye Junlin, arah pencariannya haruslah yang paling sempurna. Tidak peduli seberapa banyak aku memeriksanya, aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Orang seperti ini kemungkinan besar dekat dengan dokter gelap. Ye Junlin membuang 70.000 hingga 80.000 informasi. Itu sama sekali tidak berguna. Ye Junlin akan mengikuti arahan ini selanjutnya. Saring saja yang tidak ada masalah sama sekali. Kemudian pilihlah dari yang paling sempurna ini. Berkali-kali, dokter kegelapan pasti akan ditemukan pada akhirnya. Tentu saja, Ye Junlin tidak memberitahu agen Black Hawk tentang arah ini. Bagaimanapun juga, dia harus keluar dari Biro Perisai Langit bagaimanapun caranya, sehingga dia bisa membawa dokter kegelapan selangkah lebih maju. Dan dia juga tahu bahwa meskipun sulit dan jumlah pekerjaannya banyak, Biro Perisai Tianxi bukanlah seorang vegetarian. Akan segera menyusulnya, berikutnya, berdasarkan informasi tersebut, Ye Junlin mulai mencari orang-orang yang begitu sempurna sehingga tidak ada masalah. Jumlah proyek ini juga sangat besar. Ini lebih besar dari analisis dan pencarian saat ini oleh Biro Perisai Langit. Jadi dia hanya dapat menggunakan industri maya dan organisasi Alkitab untuk membantu. Dan ini adalah negeri elang perang. Tidak ada masalah dengan informasinya. Tetapi jika menyangkut rumah sakit tertentu di kota tertentu, Anda harus melakukan investigasi di tempat. Ini bukan kesulitan bagi Biro Perisai Langit, tetapi merupakan kesulitan bagi mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kemajuan beberapa hari juga. Selanjutnya, kekuatan utama yang mencari secara membabi buta di awal dengan cepat mengunci lokasi umum, kerajaan elang perang dan sekitarnya. Mereka akhirnya berhasil menyusul Biro Perisai Langit dan Ye Junlin. Dari sekarang, semua pihak bersaing, waktu untuk menemukan dokter kegelapan semakin dekat. Dokter kegelapan sendiri memahami hal ini. Otak dewa bekerja keras untuk membangun apa yang mereka butuhkan. Mereka datang lebih cepat dari yang kukira. Dr. Dark menghela napas. Sepertinya aku perlu menggunakan beberapa pengganti untuk mengganggu penglihatan mereka dan memperpanjang waktu. Jejak kekejaman muncul di mata dokter gelap itu. Lokasi pembuluh darah spiritual telah ditentukan. Pembuluh darah spiritual ini memang menakutkan.
tampaknya hanya pendeta utama yang ada di sana. Tetapi bahkan dengan kekuatan mengerikan mereka tidak dapat menggunakannya. Jika tidak, kerajaan elang perang bukanlah tandingannya. Kata dokter kegelapan, pembuluh darah spiritual ini sebenarnya ditemukan oleh laboratorium dewa sejak awal. Namun bagi mereka, hal ini merupakan bencana besar. Itu tidak bisa digunakan, bahkan lebih tidak terkendali. Apalagi lokasinya sangat berbahaya dan tidak mungkin dijangkau tanpa mesin tertentu. Nah, yang diciptakan oleh otak Tuhan adalah alat transportasi yang bisa mencapai tempat tersebut. Gila, sekarang dokter gelap itu tidak sabar lagi. Ketahuilah bahwa semakin banyak orang yang mendekati Anda. Dr. Dark segera melepaskan beberapa pemain pengganti. Hal ini untuk sementara dapat membingungkan penonton. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Biro Perisai Langit telah lama menyerah pada 70.000 hingga 80.000 personel bermasalah sebelumnya, dan mengikuti jalur Ye Junlin untuk menganalisis dan mendeteksi mereka yang sempurna. Lagi pula, agen Black Hawk juga orang yang sangat pintar. Ye Junlin bisa memikirkannya. Dia pasti bisa memikirkannya juga. Itu hanya masalah waktu. Mereka sangat cepat, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin dan Biro Perisai Langit memiliki semua keahlian, kekuatan kuno itu juga memamerkan kemampuan luar biasa mereka, dan mereka juga terus menemukan dokter kegelapan. Jarak untuk menemukan dokter kegelapan semakin dekat. Ye Junlin adalah yang tercepat di sini, dan diharapkan dia pasti akan menemukannya dalam 4 atau 5 hari. 2 hari kemudian, industri maya dan organisasi Alkitab menerima berita pada saat yang sama, dan masing-masing menemukan 2 orang yang kemungkinan besar menjadi sasaran. Informasinya konsisten di semua aspek, kemungkinan besar orang yang Anda cari ada di antara mereka. Ketika berita itu sampai ke Ye Junlin, semua orang merasa bahwa penyelidikan komprehensif harus dilakukan terhadap 4 orang yang menjadi sasaran ini. Itu pasti akan membuahkan hasil, tapi setelah membacanya, Ye Junlin mencibir. 4 ini tidak target yang sengaja dilepaskan oleh dokter kegelapan untuk menarik perhatian kita, untuk memperpanjang waktu dia. Ini menunjukkan bahwa balas dendamnya sudah dekat. Itu pengganti yang ditemukan Dr. Dark. Dr. Dark pasti sangat waspada. Bahkan kita semua tahu kalau ada banyak kekuatan yang mencarinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia melepaskan penggantinya sekarang untuk menarik perhatian kita, tapi semakin banyak benar. Itu berarti kita semakin dekat dengan Dr. Dark. Saya kira Dr. Dark juga cemas. Ini saat yang tepat untuk tujuan ini tiba-tiba mendapat masalah. Tapi itu berarti ada masalah. Ming, para dewa jahat, juga berkata, semua orang kewalahan dengan penemuan berita besar yang tiba-tiba tadi, dan mereka harus segera menyelidikinya. Ye Junlin mengingatkan semua orang, dan semua orang bereaksi. Ini hanya kepura-puraan, Tuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang memandang Ye Junlin. Ye Junlin memerintahkan, kecualikan keempat target ini secara langsung. Keempat target ini pasti tidak. Kemudian lanjutkan penyelidikan sesuai kecepatan kita. Kita harus segera mencapai New Jincheng, Golden State, dan Auckland. Untuk dokter di area target ini lakukan pencarian yang giat. Oke, saya mengerti. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, Xiao Ming. Tolong jual informasi dari 4 orang target ini di pasar gelap. Mungkin banyak orang yang membelinya. Ming si jahat Tuhan tersenyum. Oke. Saya mengerti. Guru sedang mencoba mengelabui banyak kekuatan itu untuk memperlambat kecepatan mereka dan mengalihkan arah mereka. Haha. Ye Junlin tersenyum. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengambil ini. Berita telah diserahkan ke Biro Perisai Langit. Semua orang yang hadir tertawa. Langkah Ye Junlin akan memperlambat kebanyakan orang, dan juga memungkinkan dokter kegelapan mencapai tujuannya. Tapi di saat yang sama,
itu juga meliput pencarian Ye Junlin untuk dokter gelap. Dia akan menjadi orang pertama yang menemukan dokter kegelapan. Dokter kegelapan tidak akan mengetahuinya, dan kekuatan lain juga tidak akan mengetahuinya. Selanjutnya, Ye Junlin menghubungi agen Black Hawk. Saya akan memberi Anda berita tentang mengejar kemajuan saya. Ada kemungkinan besar keempat orang yang menjadi target ini. Saya harap kecepatan Anda tidak ketinggalan terlalu jauh. Informasi dari 4 orang sasaran ini, Departemen Intelijen Biro Perisai Langit menyelidiki dan mengeluarkan keringat dingin. Itu benar, keempat orang target ini memiliki kemungkinan tertinggi, dan pada dasarnya mereka adalah mereka. Agen Black Hawk terkejut. Awalnya dia tidak ragu tentang Ye Junlin, tapi sekarang dia lebih percaya. Bagaimanapun, keempat orang yang menjadi sasaran ini diingatkan oleh Ye Junlin. Tentu saja dia tidak akan terlalu meragukan kepercayaannya pada Ye Junlin. Jika keempat orang yang menjadi sasaran ini ditemukan oleh SDAD terlebih dahulu, dia mungkin meragukan keasliannya. Tapi inilah yang diberikan Ye Junlin padanya. Ternyata benar-benar konsisten. Lagi pula ini adalah pengganti yang khusus ditemukan oleh Dr. Dark, jadi harus konsisten dalam segala aspek. Oleh karena itu, STIELD tidak akan curiga. Selanjutnya, segala upaya akan dilakukan untuk melacak keempat orang yang menjadi sasaran tersebut. Dan sisi lainnya, ketika Ming Xiesen menjual berita tersebut, terjadi serbuan penjarahan di daerah kecil. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang membeli berita ini. Pasukan utama juga mulai mencari 4 orang tersebut. Dr. Dark sangat senang setelah mengetahui tindakan pasukan utama dan Biro Perisai Langit. Beberapa pendukungnya membantu, sama sekali tidak ada masalah untuk menundanya selama beberapa hari. Saat mereka mengetahui bahwa keempat target ini tidak nyata, mungkin sudah 3 hari kemudian. Saat itu, perlu waktu sekitar 4 atau 5 hari untuk mencari lagi. Dan pada saat itu rencananya telah selesai. Terlebih lagi, perhatian semua orang tertuju pada diri mereka sendiri. Tidak tahu bahwa otak dewa itu ada. Saatnya untuk menarik perhatian semua orang. Otak Tuhan melakukan ini, semuanya bisa dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Rencananya 100% berhasil kini, Dr. Dark akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya, kemungkinan suksesnya hanya tinggi. Tapi segalanya berbeda sekarang, penggantinya berhasil, sangat memperpanjang waktu. Hampir 100% berhasil, selama 3 hari ke depan. Semua pihak mencari dengan panik, Whiteside, pemeriksa medis di Salt Lake City. Clarkson, seorang spesialis kanker di New King City. Ahli bedah ortopedik Golden State, Bert Lewis, seorang profesor di Sincheo International Medical College. Mereka sebenarnya diatur oleh dokter kegelapan sebelumnya, ketika laboratorium dewa ada. Untuk berjaga-jaga, saya datang untuk menjadi penggantinya. Target-target ini tahan terhadap pencarian dan bermasalah. Sangat cocok untuk menjadi stand-in. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menargetkan keempat target tersebut. Segala sesuatu tentang mereka digeledah dengan gila-gilaan. Termasuk nenek moyang generasi ke-18, terlihat jelas bahwa mereka pipis di tempat itu ketika masih anak-anak. Mereka telah meneliti setiap sen yang mereka habiskan sejak mereka lahir. Uangnya dibelanjakan kemana dan digunakan untuk apa, semua harus jelas. Belum lagi hal lainnya, setiap orang yang pernah berurusan dengan mereka telah diselidiki secara gila-gilaan. Biro Perisai Langit menghabiskan lebih banyak upaya. Banyak orang yang mengeluh, bukankah menurut mereka cukup menangkap keempat orang ini untuk diinterogasi? Kenapa mengganggu? Saya juga mengetahui tentang orang-orang yang buang air kecil ketika mereka masih anak-anak, dan itu sungguh konyol. Namun ketika Smith, pemimpin permainan, mengetahuinya, dia memarahinya. Sama sekali tidak ada tindakan ekstrim yang harus diambil. Jika tidak, dokter gelap akan segera melompati tembok,
yang akan menjadi konsekuensi yang tak tertahankan. Anda benar-benar tidak bisa melakukan ini. Hal ini membuat semua orang semakin sadar akan ancaman dokter gelap. Kami hanya bisa terus menyelidiki dengan jujur. Semua kekuatan besar lainnya juga sedang menyelidiki dengan cermat. Tujuan mereka adalah agar dokter kegelapan bergabung atau ditangkap oleh mereka. Bagaimanapun, kamu harus hidup. Jika dorongan datang untuk mendorong dan Dokter Darkness mati, semuanya akan sia-sia. Karena itu, semua pihak menyelidiki dengan sangat hati-hati. Jangan berani melakukan tindakan ekstrim. Pencarian yang dilakukan semua pihak membuat Dr. Anhui dan Ye Junlin sangat puas. Membelinya sepanjang waktu, tapi Ye Junlin sangat cepat. Setelah beberapa pencarian, Golden State dan kota Oakland tidak termasuk, langsung terkunci di Xinjiang. Kalau tidak ada yang lain, Dr. Dark pasti ada di Xinjiang. Jika tidak, itu membuktikan bahwa arah kita dari awal salah. Dia sama sekali bukan dokter. Saya harap tidak ada kesalahan. Selanjutnya, Ye Junlin dan yang lainnya semua rumah sakit di Xinjiang akan digeledah, bersambung.